Ini apa ya saya sebutnya khotbah yang ini kita belum masuk seri baru baru mulai nanti 10 Januari. Jadi ini khotbah-khotbah di antara di antara musim liburan dan beberapa udah nampaknya udah liburan. Dan nanti siang saya khotbah lagi juga sama ini pertama kalinya dalam hidup saya khotbah 4 kali. Kalau dulu saya musisi jadi main 4 kali itu biasa. Main musik maksudnya saudara, 4 ibadah di gereja sendiri atau di gereja lain tercampur-campur kayak gitu. Tapi khotbah 4 kali ini pertama kali mungkin saya akan tepar ntar malam, tapi saya berapi-api sejujurnya karena saya akan bagikan hari ini 3 message, 1 pagi, ntar siang sama 1 lagi di tempat lain di youth adalah message yang sama tentang Maranatha the King is coming. Ini saya bagiin waktu itu di ibadah doa. Yang datang ibadah doa pasti akan ngerasa ya gue udah denger, cuman ini intinya bukan udah denger, masalahnya kita percaya atau enggak. Oke, saya nggak pakai slide, hari ini kita akan buka ayat aja banyak. Saya percaya kalau Sang Raja segera datang, jika kita benar-benar mengasihinya, kita akan tahan dengerin dia ngoceh, oke? Kalau saudara sayang sama satu orang, pasti saudara nggak akan bosan dengerin dia ngomong, dengerin dia cerita, dan nggak akan ada rasa itu. Malah justru selalu senang dengerin dia mengutarakan isi hatinya, itu cinta. Cinta membuat kita bisa bertahan menghadapi kebawelan yang menurut orang lain saudara itu bawel, tapi menurut orang yang sayang sama saudara, saudara itu lucu. Saya percaya. Yuk kita ke Matius 24. Hari ini pembacaannya cukup berat karena berkaitan dengan kedatangan anak manusia atau kedatangan Yesus. Maranatha the King is coming. Ini ayat-ayat kedatangan Tuhan yang saya tahu ada di Alkitab dan tertulis cukup jelas dan cukup gamblang. Dan yang ngomong Yesus sendiri, jadi ini pasti akan kejadian kayak gini. Matius 24 mulai ayat 29 sampai 44. Ini baru pembacaan pertama, ada 2 pembacaan, nanti di Wahyu kita baca 2 pembacaan lagi. Kita akan banyak baca Alkitab karena menurut saya dalam hal ini, dalam hal kedatangan, tentang kedatangan Tuhan, apa menurut saya, apa wisdom saya, nggak ada gunanya. Kita harus dengerin apa yang Alkitab bilang karena ini belum terjadi. Dan akan terjadi pastinya karena semua yang Yesus bilang sejauh ini kejadian, jadi kenyataan. Ini saya membicarakan sesuatu yang akan terjadi dan nggak bisa saya asumsikan akan seperti apa. Kita harus benar-benar belajar percaya akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sendiri bilang, apa yang akan terjadi dan pasti terjadi. Matius 24 mulai dari 29. Di bawah judul kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara, ada 2 judul di dalam satu bagian ini. Segera sesudah siksaan pada maksa itu, matahari akan jadi gelap, dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Coba saudara berhenti sejenak di ayat-ayat itu ngebayangin kayak apa. Matahari jadi gelap, bulan tidak bercahaya. Kenapa? Karena matahari gak bercahaya, karena bulan hanya memantulkan matahari. Matahari menolak untuk bercahaya. Matahari pernah menolak untuk bercahaya ketika seorang manusia yang mengaku Tuhan, yang adalah Tuhan sendiri mati. Disalibkan oleh ciptaannya sendiri. Matahari pernah menolak bersinar dan nampaknya matahari menolak lagi bersinar di kedatangan anak manusia. Bintang-bintang akan jatuh dari langit, saudara ini heboh banget. Berapa kita masih percaya teori itu bahwa bumi ini dulu dihidupi dinosaurus, cuman ada asteroid menghantam bumi sehingga yang gitu-gitu. Bayangin itu baru 1 asteroid, ini bintang berjatuhan tuh kayak apa. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang, artinya di langit gak akan ada lagi benda bersinar. Karena sang matahari, yaitu Yesus sendiri. Yang dibilang bohlamnya sorga. Di sorga gak butuh matahari karena Yesus lah mataharinya. Gak ada lagi yang bersinar di langit, semua jatuh. Tinggal dia, satu-satunya yang bersinar dan turun dari langit. Kedatangan anak manusia, Yesus bilang apa? Seperti halnya aku naik, ketika dia naik ke sorga dia ngomong gitu, aku juga akan turun seperti itu. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat
penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ayat 32 Yesus ngomong kayak gini saudara, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, yang tadi. Matahari menolak bersinar, apalagi bulan, bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, bicara kedatangan. Kenapa ngomong selalu ambang pintu? Karena semua orang yang benar pasti masuk lewat pintu, nggak ada yang lewat jendela. Yesus bilang yang masuk lewat jendela itu pencuri, dia masuk lewat pintu. Dari ambang pintu dia udah datang. Artinya apa? Kita nggak akan tahu kapan waktunya, tapi kita bisa rasain kira-kira waktunya kayak gimana. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku atau firmanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Artinya kita nggak pernah bisa dapat tanggalnya. Jadi kalau ada siapapun hamba Tuhan, man of God, man of the Bible sekalipun yang bilang ada tanggal segini Tuhan Yesus bakal datang, gak usah dipercaya. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri, kalau bisa dibilang yang tahu. Jadi kita gak akan pernah tahu exact timingnya kapan, tapi kira-kira seperti halnya pohon ara kita bisa lihat ciri-cirinya kalau udah mau ranting mulai melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat, kita bisa tahu ciri-cirinya. Kalau musim penghujan udah dekat, kita tahu ciri-cirinya kayak apa. Artinya apa? Kedatangan Tuhan kita bisa rasa. Nasihat supaya berjaga-jaga, nah ini yang terpenting saudara, karena di dalam keadaan inilah Tuhan datang. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Yesus membawa kita merenungkan kembali ciri kisah Nuh, apa yang terjadi di sana. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, sebelum banjir, mereka semua makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Padahal Nuh udah ngajak semuanya, ayo ikut, tapi gak ada yang peduli karena semuanya sibuk sendiri. Karena dia bilang pasti Nuh gila. Nuh dan keluarganya lebay, apalagi dia bangun kapal di atas gunung saudara. Bahtera di atas gunung, apa yang kurang gila dari itu? Apa yang kurang gila dari di tengah-tengah dunia yang hidup buat dirinya sendiri, tiba-tiba ada beberapa orang, sekumpulan orang yang memilih untuk selalu merenungkan firman Tuhan, untuk saling membantu, saling hidup dalam komunitas, untuk gak hidup buat diri sendiri, kita akan dibilang lebay dan gila. Ketika semuanya makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sibuk dengan urusannya sendiri, kita sibuk dengan urusan kerajaan sorga dan kita akan dibilang gila. Ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dan ini bicara kedatangan Tuhan, artinya saudara, dua orang di ladang bicara dua-duanya kerja. Nggak ada tuh orang-orang Kristen yang aneh, yang aku bilangnya aneh, karena gini, mereka nggak kerja, mereka udah mengurung diri, kasarnya udah bikin kapal sendiri, udah bersiap-siap nanti kedatangan Tuhan Yesus. Yang kayak gitu, yang nggak pernah keluar dari ruang doa, nggak pernah keluar kayak, hey, your family needs you. Jangan diam-diam di situ. Teman-teman kalian butuh Yesus, jangan simpen Yesus sendiri dengan keluarga lo yang metal-metal. Ayo keluar, masih banyak tugas. Artinya apa? Kerja jalan terus, pasti. Tapi dua orang kerja, kenapa satu ditinggalin? Karena yang satu kerja dengan menantikan Tuhan, yang satu kerja dengan urusannya sendiri. Ada perbedaannya, saya nggak pernah mengetahui bedanya sampai saya menghidupinya. Kekristenan bukan agama teori saudara. Kayak gimana sih kak kira-kira praktikalnya? Praktikalnya ketika lu praktekin, itu praktikal. Cobain deh, bisa kok hidup kerja bukan buat duit, bisa. Bisa kerja bukan cuma buat diri sendiri, bisa. Bisa kerja, bisa lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Bisa banget kan Alkitab memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Bagi seorang Kristen gak ada lagi yang sekuler dan rohani. Ketika kita memutuskan ikut Yesus, semua yang kita lakukan itu rohani.
Respon rohani kita. Respon rohani selalu jasmani. Nggak bisa kita meresponi kematian Kristus dengan cuma mengangkat tangan. Kita harus meresponi kematian Kristus dengan cara turun tangan ketika orang punya masalah. Turun tangan ketika orang hidup dalam dosa, kita bilang kayak, hey man, lu gak diciptain buat itu, ayo keluar dari situ. Kita diciptain buat memperjuangkan jiwa-jiwa. Seperti Yesus dulu hidup di sini kayak gitu. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan, ayat 41. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, lihat dua-duanya kerja saudara. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu ini kenyataannya saudara. Enggak semua orang akan dijemput sama Yesus. Dia mati buat semua orang, iya, tapi enggak semua orang mau terima dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan mengasihi, Yesus mengasihi seluruh dunia. Yesus mati buat semua orang, itu yang kita percaya, itu universal. Supaya, ada tujuannya supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tiba-tiba jadi dari inklusif, tiba-tiba jadi eksklusif dalam satu ayat yang sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia kirimkan, dia korbankan anaknya yang tunggal, itu karena dia mengasihi semua orang, dia gak pilih kasih. Supaya barang siapa yang percaya kepada anaknya, tidak binasa. Dan yang barang siapa ini saudara yang gak terlalu banyak. Akan ada kenyataan itu, akan ada yang menantikan Tuhan dan ada yang tidak. Dan kita gak bisa cuma mengaku menantikan Tuhan. Atau menyanyi, ku nanti engkau, Allah kuasa. Dalam kemuliaan yang kudus, hidup kita jauh dari kudus. Gimana bisa kita bilang kita menanti dia? Nggak mungkin, udah jelas itu. Kita sama sekali tidak menantikan dia. Dan nanti di hari terakhir kita akan tahu. Siapa yang dijemput, siapa yang enggak. Siapa yang akan meratap dengan tangis ketika Yesus datang. Meratap tangis ketakutan ya saudara. Dan siapa yang dengan air mata bahagia akhirnya dijemput kita. Di hari terakhir mungkin kita akan tahu siapa yang mana. Karena di saat ini kita bisa mengaku mengasihi Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Itu perintah pertama saudara, berjaga-jaga. Ketika dengar kata Maranatha, the King is coming. Apakah kita berjaga-jaga? Perintah pertama. Kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang, tetapi ketahuilah ini. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Dan tidak akan biarkan rumahnya dibongkar, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, berjaga-jaga dan siap sedia. Itu perintah kedua, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Timingnya kapan? Pokoknya kaget aja pasti. Gitu, pokoknya mendadak, pokoknya kita gak pernah tahu. Bisa besok, bisa nanti. Makanya besok bukan saat yang tepat buat bertobat saudara. Karena dia bisa datang ntar. Kita belum tentu punya besok. Beberapa orang mau mulai baca Alkitab, itu kayak mau mulai diet saudara. Gak mulai-mulai. Aduh, sate babi lagi. Aduh, dietnya besok aja deh. Nah apa sih setiap mau mulai diet makanannya tuh enak-enak gitu. Kenapa gak yang aneh-aneh gitu. Apa kayak sayur toge apalah yang gak enak-enak gitu ya kan. Yang ngeliatnya aja udah pengen diet gitu. Aduh. Malas makan gitu. Ya kan berapa dari kita kayaknya hidup tuh nikmat banget gitu saudara. Ketika mau mulai serius ikut Tuhan tuh kayak aduh ntar dulu deh. Sayang nih kalau dilewatin yang ini. Asik banget, ntar dulu deh, ntar besok deh mulai baca Alkitabnya, ntar besok. Besok deh kalau lagi gak ada kerjaan. Kalau lagi ada waktu luang yang banyak banget sampai boring. Aduh ngapain ya, ya udah baca Alkitab deh. Baca Alkitab tuh kayak gitu saudara. Di waktu-waktu yang paling gak diharapkan. Aneh banget dan ngakunya menanti dia. Yang gimana judulnya? Kayaknya tahu banget Pak. Oh iya saya dulu hidup kayak gitu saudara. Sama persis. Saya tahu ngaku sayang sama Tuhan cuma di mulutnya aja. Tapi di kehidupan jauh banget dari itu. Berjaga-jaga dan siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Lukas 21 ayat 34. Ini sebenarnya ayat yang paralel. Tapi menarik, Lukas 21 ayat 34 kita baca bersama di depan. Ini rangkuman dari apa yang Yesus
peringatkan kita tadi, jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan, ini tujuannya saudara. Jaga diri supaya hati jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Orang mabok paling gak suka dibilang kalau dia mabok. Paling gak suka. Bro, udah mabok. Enak aja gue mabok, kata siapa? Satu lagi pak, udah mabok pak. Diam lo. Satu lagi pak, tangannya gini, ya kan? Udah jelas, gak mabok, serius gak mabok. Dia ngeliatin ini satu buat dia. Karena dia mabok. Orang mabok paling gak suka dibilang mabok. Mabok gak bisa atur minuman doang, ada orang gak bisa berhenti main game. Ada orang yang gak bisa berhenti hobinya dia, ada orang yang gak bisa berhenti mengejar impiannya. Ada orang, setiap kita punya kemabokannya sendiri saudara. Serius, jangan kalau denger mabok jangan denger minum dong, gue gak minum kok. Ya, orang yang gak bisa berhenti main game tuh mabok, kayak orang gak bisa berhenti minum. Sama, orang yang gak bisa dibilangin kayak untuk berhenti mengejar apa yang lu kejar itu mabok namanya. Ada orang yang terus mengejar kekuasaan, karena dia mabok kekuasaan saudara sebelum dia terima kekuasaan. Itu udah mabok duluan. Dan paling gak suka dibilang mabok. Tapi hari ini saya bersyukur yang bilang saudara mabok bukan saya tapi Yesus. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ada tujuannya supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Berbicara tentang menantikan Tuhan. Kalau kita menantikan dia, hari Tuhan gak akan datang mengagetkan buat kita. Contoh, kita beli sesuatu secara online, barang. Oke. Dibilang ongkir segini, oke, artinya yang normal. Artinya ya kurang lebih 2-3 hari ya Pak baru nyampe gitu. Besoknya udah nanya pembantunya, Pak, udah kiriman gak buat saya? Padahal masih 2-3 hari lagi. Bukan cuma besoknya doang, itu baru pagi. Sorenya nanya lagi sama pembantunya, Mbak ada gak kiriman? Padahal kita tahu masih 2 atau 3 hari lagi, 2 atau 3 saudara. Jadi 2 hari lagi belum tentu udah datang. Tapi apa? Itu orang yang menantikan. Jadi ketika barangnya datang, dia gak kaget kayak, oh, ya ampun datang, enggak. Dia udah tahu orang dia tungguin dari kemarin. Kalau kita menantikan Tuhan, kita gak akan kaget. Hari Tuhan gak akan jatuh sebagai suatu jerat bagi kita. Karena kita menantikan dia. Kita menantikan dia. Jadi ketika dia datang, merobek langit, turun dengan pasukannya, kita gak akan kaget. Karena kita udah menantikan hari itu. Kita berjaga, dan dibilang apa di situ? Kita siap sedia. Ini waktunya kedatangan Tuhan. Kita bicara waktu nih saudara, timingnya kira-kira apa ketika orang di puncak, ketika peradaban, ketika seluruh umat manusia di puncak dari kenarsisan mereka sendiri, keegoisan mereka sendiri, hidup untuk diri sendiri, di saat itulah Tuhan datang. Di puncak ketika semuanya makan dan minum, kawin dan mengawinkan, pokoknya segala semuanya hidup buat dirinya sendiri, saat itulah Tuhan tiba-tiba datang. Kira-kira kita tahu gak kapan waktunya? Oh tahu. Menjelang akhir zaman orang akan hidup buat dirinya sendiri, kasih makin tawar. Kasih kepada orang lain jadi dingin, orang gak tahu apa itu kasih. Padahal kasih itu sifatnya hangat saudara. Kapan Tuhan datang? Gak lama lagi. Tapi dari dulu, dari saya kecil dibilang gak lama lagi. Dari zaman papa saya sekolah minggu juga dibilang tak lama lagi dia datanglah. Lagunya aja udah kuno saudara. Tapi jangan pernah lupa satu harinya Tuhan 1000 tahun kita. Kalau dia bilang tak lama lagi artinya tak lama lagi. Jangan berpikir kita masih punya 1000 tahun lagi. Kita gak punya. Berikutnya kita ke Wahyu. Pembacaan kedua hari ini saya cuma membacaan Alkitab doang, ntar siang juga sama sebenarnya. Pertanyaannya kembali, Tuhan datang di saat yang tidak kita duga. Pertanyaannya kita menantikan dia atau enggak? Apa kita mabuk dan syarat akan pesta pora dan kepentingan-kepentingan duniawi. 2 orang kerja, 2 orang memutar batu kilangan, 1 yang diambil. Itu bicara tentang apa? Orang Kristen bukan gak kerja dan menantikan Tuhan kayak orang gila. Pergi ke gunung, bikin kapal dan enggak kayak gitu sudah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang menumpuk hartanya di bumi, kita udah transfer harta kita ke sorga. Setiap kita membantu orang yang membutuhkan.
Kita udah pindahin, kita bikin diri kita latih diri kita untuk gak cinta uang. Dengan cara apa? Siapapun yang minta tolong, kalau kita punya kita kasih. Tapi itu tidak berhikmat. Jangan pakai alasan tidak berhikmat untuk pelit. Karena percayalah, Tuhan gak miskin. Perpuluhan, generosity, itu cara Tuhan untuk memindahkan harta kita ke sorga. Karena di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Dia lagi pindahin hati kita. Sebelum hati kita pindah, badan kita gak mungkin pindah. Wahyu. Oke, ini bicara waktu, saudara. Waktu kedatangannya kira-kira kayak gitu waktunya, timingnya. Dan yang kedua, bicara the king is coming, kita harus tahu dia akan datang seperti apa. Karena dia pasti gak bakal datang sebagai bayi lagi. Natalan udah lama, ya kan? Walaupun kita akan ngerayain lagi, dia gak akan datang sebagai bayi kayak pakai stroller gitu dari sorga. Kayak enggak mungkin. Dia juga gak bakal datang sebagai Yesus yang manusia, yang penuh kasih, full of truth and grace, yang tidak sombong dengan kata-katanya yang lemah lembut, dan bukan Yesus yang itu. Kita pasti gambarin, Yesus yang itu, kekasih jiwaku yang rambutnya I'm coming soon, yang gitu, kayak Yesus yang gitu, saudara. Yang main film Yesus itu tahun lalu jadi pria terseksi menurut semua majalah dunia. Dia orang Argentina, saudara. Tapi bukan yang itu yang akan datang. Kan? Yang gak seseksi itu, saudara. Saudara akan takut sebenarnya. Karena gini, di Wahyu 6 dibilang, ketika dia datang, seluruh penduduk bumi akan takut setengah mati. Berarti kurang lebih dia kayak apa, Kak? Jangan dikurang lebihin. Kurang lebih dia kayak apa, Pak? Yang jadi kurang lebihin, apa kata firman Tuhan, dia akan datang seperti apa? Timingnya kita udah tahu, kita udah pelajarin tadi, kita mesti siap dan berjaga karena waktunya kita gak pernah tahu, tapi kira-kiranya kita bisa tahu. Dan yang kedua, dia akan datang seperti apa? The King himself, kayak apa? Ketika bicara the King is coming, yang pertama the coming of the kingdom and the King himself. Oke, Wahyu 6, mulai ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, jiwa-jiwa yang meninggal itu, jiwa-jiwa para martir berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ada gak orang-orang yang merindukan pembalasan dendam? Ada. Mereka yang dibunuh karena Yesus. Tapi kalau kita belum mati, kita gak cocok mengharapkan pembalasan dendam. Karena pembalasan hak Tuhan. Bahkan mereka yang udah mati pun ngomong sama Yesus, berapa lama lagi untuk lu tahan penghakiman akan mereka yang udah bunuh kita. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, bersabar sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan. Dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka semua hamba Tuhan, setiap orang Kristen mesti punya mental ini. Sooner or later kita akan diperlakukan kayak gini. Kita akan dibunuh. Biar ketika waktu itu tiba, paradigma kita udah jelas, bagiku hidup Kristus dan mati untung. Kalau enggak, suwe banget itu bahasa saya. Karena ini pasti kejadian. Dia bilang apa? Kalian bersabar sedikit karena waktunya harus, jumlahnya mesti genap. Masih ada lagi orang-orang yang bakal mati dibunuh karena imannya. Tunggu ya. Disebutnya sebagai kawan sepelayanan. Ada yang mau ambil bagian dalam pelayanan ini? Semua orang mau naik mimbar sampai baca ayat ini dan gini tuh pelayanan. Ya udah lu aja deh. Gue mah biasa-biasa aja lah, jadi jemaat aja lah. Kalau kayak gini artinya kawan sepelayanan adalah kawan sependeritaan. Teman sependeritaan Tuhan di bumi akan menjadi teman sepermainan dia di sorga. Teman sepermainan iblis di bumi
akan jadi teman sependeritaan dia di neraka. Pilih satu. Pilih satu, it's true. Maka aku melihat ketika anak domba itu atau Yesus membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Lihat ciri-cirinya sama kayak yang di Matius. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi ini, saudara, ini keadaannya sangat mengerikan, ini kiamat. Dan raja-raja di bumi ini, when the king is coming, semua raja di bumi baru sadar bahwa dia bukan raja. Raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Sembunyi, bicara ketakutan. Yang amat sangat, saking takut ayat 16 mereka bilang gini. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia. Yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Lihat gak, mereka sampai ngomong sama gunung. Sama gua untuk menimpa mereka, sakit takutnya sama the king. Kayak apa sih sampai segitu takutnya? Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Kayak apa sih Yesus ketika dia datang? Wahyu 19. Saya gak bikin takut, saudara. Ada di sini kok, saya cuma bacain aja nih. Bacain dengan intonasi yang sebenarnya. Iya, banyak dari kita baca gitu doang, kayak baca ke novel. Oh gitu, oh ya. Enggak, baca, rasain. Bayangin kalau perlu. Kayak apa sih saking takutnya mereka berharap, ayo dong gunung nimpa gue dong. Lihat kayak orang gila ngomong sama gunung, kan gila. Gunung itu kan benda mati, berharap dia bisa dengar doa mereka. Gunung dong, please dong timpa gue dong. Saking takutnya sama Yesus. Wahyu 19. Ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ingat, Yesus di bumi dikenal sebagai pelopor dari gerakan tanpa kekerasan. Yang dilakukan oleh Gandhi yang sangat terinspirasi dari Yesus. Gerakan kasih yang memerintahkan untuk mengasihilah musuhmu, dan bukan Yesus yang itu yang datang. Bukan dalam mode yang itu, tapi dalam mode sebenarnya. The King yang akan menghakimi dan berperang. The Warrior King itu yang akan datang, saudara. Enggak ada yang, saya percaya kalau saudara tahu, kalau saudara sadar bahwa Yesus itulah yang akan datang kembali, kita gak akan main-main dalam hidup ini. Dan matanya, perhatiin saudara, ini ciri-cirinya, secara fisik, bayangin coba. Saya punya buku bagus banget, judulnya The Book of Revelation. Ini graphic novel, keren banget. Ini serius deh, one of the scariest book I ever read. Tapi ini Alkitab, ini Revelation, ini Wahyu dibikin komik, saudara. Dan ngeri banget sejujurnya. Saya bacanya pertama kali beli nggak berani. Berapa lembar, habis itu berhenti. Karena saya orang agak nggak kuat nonton sesuatu yang mengerikan, film-film yang sadis-sadis yang nggak kuat. Jadi baca ini aja nggak kuat, padahal ini Alkitab, saudara, yang selama ini sebenarnya saya baca. Tapi saya nggak bayangin. Dan saya bersyukur buat hamba-hamba Tuhan ini, ada seorang ilustrator yang sangat canggih banget, jago banget gambar. Dan dia bikin ini, dia kerjasama sama 2 rabi Yahudi untuk terjemahin kitab Wahyu jadi gambar. Scary. Super scary, bahkan Yesusnya sendiri pun buat saya bergetar ketika saya lihat dia. Dan saya percaya nanti pada wujud fisik aslinya nanti lebih mengerikan lagi. Digambarkan di sini seperti apa? Dan matanya bagaikan nyala api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri.
Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Gak kebayang ya saudara. Ini habis nih kita sambil makan di luar, kita ngobrol, kita lihat buku ini, oke? Ya dijamin gak mau makan. Enggak, saya gak bikin saudara takut. Tapi kurang lebih di gambar ini cukup menarik di sini. 14, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Semua, dibilang apa? Semua pasukan yang di sorga. Enggak ada, sorga itu kosong pas Yesus datang ke sini. Karena semuanya ikut. Ketika Yesus jadi manusia di bumi, sorga enggak kosong, masih ada malaikat-malaikat. Tapi sorga kosong ketika Yesus datang untuk jemput kita. Karena apa? Sorga akan memerangi mereka yang memerangi Tuhan di bumi. Akan ada pasukan-pasukan bumi akan berusaha ngajak ribut Tuhan. Karena berasa punya kuasa. 15, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah. Siapa ia? Yesus. Yang maha kuasa, pada jubahnya dan pahanya tertulis. Keren ya saudara? Pada jubah dan paha. Banyak orang Kristen ributin, boleh gak sih bikin tato dan segala macam. Kayak Yesus ada ditulisnya di paha. Saudara, itu bukan di paha, itu artinya ya kurang lebih gambarinnya sendiri. Itu tato pastinya. Apalagi masa ditulis di paha, masa pakai spidol, apa stiker gitu bisa digini-giniin. Ayolah, jadi orang dewasa lah, gak usah ributin hal-hal yang gak penting. Ya kan? Ayolah, masih ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada orang yang masuk neraka gara-gara bikin tato. Gak ada orang yang masuk neraka karena ngerokok. Tapi semua orang bisa masuk neraka karena gak percaya Yesus Tuhan. Ketika percaya Yesus Tuhan, kita akan mulai anggap firman Tuhan serius. Dan beberapa kita akan memilih untuk gak bikin tato, memilih untuk tidak merokok. Dan itu pilihan kita. Hasil dari kedewasaan, jadi cuma anak kecil yang ributin hal-hal gak penting. Jadi boleh dong? Enggak. Boleh gak? Saya akan bilang enggak, itu menurut saya. Kenapa? Kenapa saya gak buat, saya bersyukur. Karena saya gak pengen anak saya bikin, saudara. Tapi kan tato seni, Pak. Papa setuju? Setuju banget. Tapi nyari kerja juga seni, jangan lupa. Apalagi nyari mertua. Seni banget itu. Oke, ayolah. Jangan pakai alasan untuk kemerdekaan, untuk hal-hal yang gak penting. Kalau emang bagi kemuliaan Tuhan, ya sok bikin itu. Sok bikin. Kalau emang merokok bisa membuat orang, ih gila, hebat banget ya orang Kristen, bebas banget, gue mau dong percaya sama Yesus. Kalau emang iya, sok etang rokok. Ayolah, kita tahu lah. Jangan pakai kebebasan untuk membenarkan hawa nafsu sendiri. Pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, keren banget. Bajunya sama pahanya, logonya sama. Raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Saya mau bawa ini cukup ringan, tapi sebenarnya saya takut. Dan saya berharap saudara enggak takut. Dan gini saudara, raja, pembesar, orang kaya, dan semua yang ada di bumi, ketakutan. Ngumpet ketakutan dan berharap gunung dan gua menimpa mereka. Dan mereka semua bilang, siapa yang bisa bertahan di hari penghakiman? Siapa yang bisa bertahan menghadapi Yesus yang secara visual mengerikan kayak gini? Jawabannya sederhana, kita. Gini, saya akan tutup dengan ilustrasi ini, saudara. Kok tutup? Lama salah, cepat salah, ya kan? Ntar siang ada lagi kalau mau panjangan dikit. Enggak deh, sama kok khotbahnya. Tapi saya nggak akan ulang khotbah saya yang sekarang terus di play, saudara. Enggak, saya akan dengerin apa yang Tuhan pengen ngomong ke jemaatin jam 10. Karena tugas saya siapin khotbah, tapi tugas dia untuk berkhotbah. Tugas dia untuk ngomong. Saya cuma speaker, saya cuma nganga, saudara, ini keluar semua. Apa yang membuat kita bertahan menghadapi hari penghakiman? Sama persis, apa yang membuat kita bertahan berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus? Kasih karunia itu yang pertama. Itu jubah yang kita pakai, yang dipakaikan oleh Yesus sendiri. Di hari pertama ketika manusia bikin dosa. Mereka berusaha bikin baju dari daun, dari semak-semak. Itu gambar buat agama, saudara. Itu kayak semacam celana dalam kertas, saudara. Oke. Ngangkangnya kegedean dikit robek, saudara. Jadi
nggak bisa nutupin apa-apa. Agama tuh kayak gitu saudara, nggak bisa menutupi apapun. Tapi akhirnya Tuhan berinisiatif sendiri. Dia bikin dari kulit binatang, jubah, baju buat dua anaknya yang berbuat dosa. Untuk menutupi malu mereka. Dan jubah itu bicara tentang kasih karunia. Karena kasih karunia yang membuat kita bisa bertahan berdiri. Ketika kita bisa berdoa, bisa ngelihat ke atas dan berusaha mencari wajahnya. Kasih karunia saudara. Dan yang kedua yang bisa membuat kita bertahan berdiri apa? Jelas pengenalan, yaitu cinta. Saya akan tutup dengan ini saudara. Saudara pernah lihat gak? Kemarin di Bali, kemarin kita ke Bali, sempat ke Bali 4 hari 3 malam. Dan di sana sering banget saya lihat orang-orang tuh serem-serem saudara, gede, tatoan full gitu. Gede banget, tinggi-tinggi, segini-segini. Kayak saya bilang gila tinggi banget, gak takut patah ya. Kayak gitu, saking gede banget. Untuk kayak galah, tinggi banget, gede, tatoan gitu, serem banget. Tapi ceweknya kecil saudara, kecil banget, gandengan gitu. Terus ngeliatnya juga kayak, kok bisa ya, kok berani ya. Kan gitu, beberapa orang pasti ngeliat gitu. Kalau ngeliat orang yang bener-bener serem banget, terus dia punya istri yang kecil, putih, terus kayaknya kok berani ya sama orang ini gitu. Kok bisa berani ya? Jawabannya sederhana saudara, cinta. Cinta bikin seluruh keluarga ketakutan, dia enggak. Bener gak? Kamu yakin sama dia? Serem loh itu, ntar kalau ngamuk selesai loh hidup kamu. Kan gitu. Enggak. Ya bener gak? Semuanya takut, yakin kamu sama dia. Saya walaupun badan saya gak gede saudara, muka saya cukup mengerikan. Oke? Dan ketika istri saya mulai pacaran gitu sama saya, beberapa orang udah mulai nanya, kamu yakin mau sama dia nih? Yakin nih, karena orangnya keras loh. Kan gitu, kelihatan dari mukanya. Yakin, berani. Ketika kita ngeliat yang kayak gitu, kayaknya secara visual serem abis gitu. Tapi apa yang bisa membuat yang kecil, imut ini bisa bertahan, bahkan memilih untuk selamanya. Susah senang kaya miskin sakit sehat. Bareng dia, jawabannya cinta. Percayalah, semengerikan apapun secara visual Yesus ketika dia datang, gak akan berpengaruh bagi kita. Kenapa? Karena kita mengenal dia. Kita jatuh cinta sama dia. Kita percaya sama dia. Dan kita menyembah dia dalam seluruh kehidupan kita. Kita familiar dengan suaranya. Mungkin secara visual kita kaget, kita berharap Yesus yang manusia, yang lemah lembut, tapi pas datang kayak, di matanya api, terus bayangin sendiri, ngeri banget. Karena semua pasukannya, semua orang takut sama dia. Pasukannya tunduk semua sama dia, dan kita pasti juga akan gemetar, berlutut. Tapi lihat, suatu ketika, Matius 7, 21-23 bilang, semua yang ngerasa memiutangi Tuhan akan bilang, bukankah gue udah pelayanan demi nama lo, tapi Tuhan bilang gue gak kenal sama lo. Tapi mereka akan teriak, nama Tuhan akan memanggil-manggil namaku, kata Yesus. Berteriak, Tuhan, Tuhan, bukankah, percaya saudara, di hari terakhir orang-orang yang benar-benar punya hubungan sama Tuhan, gak perlu teriak-teriak Yesus sebagai Tuhan. Kita gak perlu panggil-panggil namanya, karena dia yang akan panggil nama kita. Saya tiap hari, kalau nggak kantor ya saudara, saya jemput pulang anak saya. Jemput pulang anak saya. Dan ketika itu biasanya dipanggil sama gurunya. Tapi saya selalu nggak perlu dipanggil, kenapa? Karena saya selalu udah ada di situ, di depan gurunya. Gurunya udah di pintu, saya udah di sini, gurunya udah lihat saya, oh ya dia langsung nyari anak saya. Dan dia nggak perlu lagi panggil nama Dustin, saya yang panggil nama Dustin. Saya akan panggil Dustin Miss. Dustin gak perlu teriak saya papa. Gak perlu nyebut nama saya Papa Ito. Gak perlu dia sebut itu, saya yang panggil dia. Karena saya yang jemput dia. Selamanya kita anak dan selamanya dia bapak kita. Dan ketika dia jemput kita, suasananya akan kayak gitu. Akan kayak gitu. Kita lulus dari sekolah kehidupan. Dan akan ada waktu di mana yang jemput kita dari sekolah adalah dia. Di depan pintu, dia panggil nama kita. Dan kita kenal suaranya, mungkin secara fisik kita kaget karena kita gak pernah lihat dia, kita cuma ngebayangin. Semua orang punya bayangan sendiri tentang Yesus yang kayak gimana. Ada orang yang jatuh cinta sama Yesus ketika dia diselingkuhin sama pacarnya, atau bahkan diceraiin sama suaminya. Di mata dia Yesus itu kayak pria, mempelai pria yang setia. Yang selamanya selalu ada buat dia dengerin semua curhatnya. Yesus akan datang sebagai itu pemandangannya. Itu secara iman, dia gak bayangin selalu Yesus yang itu.
Ada orang yang gak tahu siapa papahnya dari kecil. Dia selalu gambarin Yesus sebagai papa. Yang memangku dia sebagai seorang anak kecil. Atau menggendong dia seperti gambar yang dia lihat di sekolah minggu. Ketika Yesus lagi gendong domba kecil di punggungnya. Gambaran dia tentang Yesus seperti itu. Dan gambaran sebagian besar kita tentang Yesus adalah Yesus yang lemah lembut dan penuh kasih. Yang pernah berjalan di bumi ini. Yang di film-film kita sering nonton. Dengan rambutnya yang bagus itu, saudara. Dan mukanya yang ganteng dan matanya yang menghanyutkan. Yesus yang itu, saudara. Tapi percayalah, kita bilang dia akan datang dengan rupa yang cukup mengerikan. Dan kalau kita nggak mengenal suaranya, nggak percaya isi hatinya, kita nggak akan kuat bertahan berdiri. Tapi kita nggak perlu takut. Nggak perlu takut karena kalau emang benar, gini, Andri pernah khotbahin bagus banget tentang betapa khotbah-khotbah akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus seringkali membawa rasa takut. Tapi rasa takut itu seringkali sehat, tapi kalau itu jadi penekanan itu agak konyol. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tapi saya nggak akan bilang bahwa itu akan, gini, emang benar. Emang benar apa yang dia bilang. Saya percaya, saya juga baca di seluruh Alkitab bahwa gini, kedatangan Yesus selalu diumpamakan sebagai 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh yang menantikan mempelai pria. Kayak gitu. Dia bilang nanti di hari terakhir ada perjamuan, kawin, anak domba, pernikahan anak domba yang itu. Dan saya percaya emang iya. Dan kalau kita benar seperti kata Paulus, dibilang aku sudah mempertunangkan engkau sebagai perawan kudus bagi dia. Hamba-hamba Tuhan tugasnya di bumi cuma comblang. Untuk mempertunangkan seorang sama Kristus dan pada harinya nanti itu hari pernikahan. Cuman orang gila yang udah ditunangin takut dikawinin atau dinikahi. Tapi banyak dari kita gila. Kalau orang masih punya selingkuhan, pasti takut dinikahin. Karena belum beres. Aduh, gue mesti segera putusin nih. Udah tunangan nih. Tak kalau dia minta nikahnya besok gimana? Tiba-tiba dia berlutut kasih cincin gimana? Lihat, ada ketakutan. Ada orang yang takut dinikahin, saudara, orang yang masih selingkuh. Orang yang masih gak benar, pasti itu. Dengar saudara, kata God is here bisa jadi good news atau bad news, tergantung posisi hati kita ada di mana. Kalau kita in relationship sama dia, ketika dengar Tuhan dan di sini kita bisa nangis dengan terharu. Tapi kehadiran Tuhan bisa membawa rasa takut yang amat sangat bagi mereka yang tahu persis, kalau Tuhan ada sekarang gue pasti mati. Dan hari ini, berbicara tentang berjaga dan siap sedia. Apa yang mesti kita siapin? Yang pasti mental. Karena semua event ini akan menakutkan, saudara. Semua yang terjadi, langit kayak digulung, bintang jatuh, matahari gak mau bersinar, ngambek mataharinya. Pulau bergeser, gunung bergeser, ini pasti heboh dan langit akan sobek. Turun dia yang secara visual tadi cukup mengerikan, secara mental mungkin kita akan gak siap, tapi kita mau siapin mental. Tapi yang terpenting di atas semuanya, yang paling harus kita siapin adalah hati kita. Makanya ayat tadi boleh, Peter, ayat terakhir kita yang tadi, Lukas 21. Lukas 21 ayat berapa tadi? 43, 4. Ayat 34. Mau tutup dengan ini. Sebagai bekal kita untuk memulai tahun baru sebenarnya. Atau gak usah jauh-jauh memulai tahun baru, saudara. Melanjutkan hari ini. Karena perintah buat tiap saat. Lukas 21 ayat 34, Pit. Kita baca bareng-bareng, saudara, dan musisi boleh maju ke depan. Jagalah dirimu. Bicara tentang jagalah dirimu, Yesus pernah ngomong tentang jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar segala kehidupan. Jaga bicara, saya musisi saudara dulu saya suka main musik sampai sekarang sih sebenarnya. Seorang musisi menjaga alat musiknya dengan sangat. Contoh alat-alat musik yang disetem macam gitar, atau apapun itu, biola misalnya contohnya. Menjaga hati seperti menjaga alat musik. Karena gini,
Ketika kita udah stem alat musik, oke, dia kesenggol aja, dia langsung falas. Boleh maju juga nggak apa. Dia langsung falas, bisa di stem lagi. Terus kalau nggak dimainin, kita carok, kita pajang misalnya gitu ya, habis di stem, pasti falas lagi. Artinya hati kita harus selalu dipakai. Nggak bisa kita stem cuma seminggu sekali, nggak mungkin karena kita ketanggor saudara. Oke, kita kebentur sana sini, benturan sama sana sini dengan hati-hati egois yang lain. Dan kenyataan hidup yang nggak selalu bahkan jauh dari apa yang kita harapkan atau kita inginkan. Hati kita harus selalu di stem. Jagalah dirimu supaya hatimu, lihat gak? Karena berjaga-jaga dan siap sedia bicara tentang hati. Bicara tentang hati.